Saudara sekalian, mari kita kembali mengingat ayat hafalan kita dari Kolose pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam teks ini sekali lagi Paulus sedang menegaskan kepada jemaat Kolose. Mereka sedang mengalami ancaman, sedang mengalami gangguan dari pengajaran-pengajaran palsu yang merupakan campuran mungkin ya dari campuran antara Kristen, antara Yudaisme dengan mistisisme yang pada gilirannya membuat mereka bisa terpesona. Karena di dalam agama itu ada semacam hal-hal yang bersifat sophisticated, kelihatan ekstravagan. Ada yang namanya memelihara hari-hari tertentu, ada yang namanya hukum sunat, ada yang namanya urusan-urusan sabat, ada yang namanya juga penglihatan-penglihatan, menyembah malaikat, menyiksa diri, bahkan hal-hal yang kelihatan sangat sophisticated, yang kelihatannya orang-orang Kristen tidak punya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa itu semua tidak ada gunanya selain untuk memegahkan hidup yang duniawi. Gak ada gunanya. All show and no go. Tetapi kita di dalam Kristus sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus. Maka Paulus menegaskan bahwa kita yang tidak mampu ini tidak bisa dibikin mampu dan dibikin indah dengan segala macam aksesoris-aksesoris agama tersebut. Lalu bagaimana yang membuat kita jadi mampu? Pertama-tama kita mati. Lalu bagaimana setelah itu? Setelah itu kita punya hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus Yesus. Itu yang akan memampukan kita untuk menjadi manusia-manusia baru. Selanjutnya dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan di dalam bagian ini Paulus sedang menunjukkan ketika kita itu berusaha untuk menjalankan kehidupan kita yang baru setelah kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, kita tahu bahwa gantungan kita, kuasa kita adalah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi kita. Meskipun tentu saja itu adalah hal-hal yang perlu, tetapi saudara, itu semua hanya bisa dikerjakan ketika kita sudah menjadi manusia baru. Dan ketika kita menjadi manusia baru, maka kita semakin dipertumbuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukan itu semua, kita melakukan itu semua dengan segala ucapan syukur kita oleh Dia kepada Allah yang adalah Bapa kita. Kiranya Tuhan berkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kolose pasal yang keempat, pasal yang terakhir. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa firman Tuhan adalah milik-Mu yang Engkau karuniakan bagi umat-Mu. Karena itu Tuhan, berdasarkan kemurahan-Mu kami datang kepadamu Sang Empunya firman. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami bukanlah orang-orang yang memegang kendali atas kemungkinan-kemungkinan kami untuk membaca dan hidup di dalam firman, tetapi kendali ada dalam tangan-Mu di dalam kemurahan-Mu. Karena itu kami mohon, berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan. Buatlah kami bisa membaca, buatlah kami bisa mengerti, buatlah kami boleh mendoakannya dengan segala kesungguhan, buatlah kami boleh kehidupan kami ini diatur berdasarkan pembacaan firman-Mu yang akan kami jalani dengan segala ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan sila syukur dan doa kami. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan bacakan bagi kita semua dari Kolose pasal yang keempat. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan.
terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi teman-teman sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka ini telah menjadi penghibur bagiku. Salam kepada Epafras kepada kamu. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepada kamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia supaya dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam ayat pertama kita mendapatkan satu buah kelanjutan dari household codes ya. Jadi conduct ya, aturan-aturan yang Paulus berikan untuk household, untuk familia, untuk satu buah keluarga. Ada di antaranya adalah suami dan istri, ada juga anak dan orang tua, ada juga hamba dan tuan gitu ya. Di dalam pasal 4 ayat 1 ada percakapan tentang tuan. Sebelumnya pertemuan terakhir kemarin kita sudah ada juga percakapan tentang budak. Bagaimana budak atau hamba itu harus taat kepada tuannya, bukan sekedar untuk menyenangkan tuannya, tapi karena sejatinya kita ini di dalam kemerdekaan kita di dalam Kristus, apapun saja pekerjaan dan pelayanan kita sedang melayani Allah dan bukan sekedar tuan kita di dalam dunia. Maka di dalam pasal 4 ayat 1 juga ada seterusnya. Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, Paulus itu di dalam bagian ini sedang menunjukkan bahwa kalau orang-orang yang di luar sana yang berusaha untuk meracuni jemaat Kolose, menurut laporan Epafras ya, dengan pengajaran yang kelihatannya ada Kristennya, tapi ada campur-campur yang aneh-aneh itu ya, yang membuatnya kelihatan sophisticated. Sementara orang Kristen kelihatan seperti kayak tidak ada liturgi yang keren ya. Liturginya itu selain baptis, selain perjamuan kudus, semuanya kayaknya sama dengan agama-agama yang lain. Gak ada yang spesifik. Paulus mengatakan ada yang spesifik. Dan yang spesifik itu hanya bisa dikerjakan ketika ada perbaharuan hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau kamu itu sudah dimatikan bersama dengan Kristus, kalau kamu itu hidupmu tersembunyi dalam Kristus, kalau kamu menerima kuasa kebangkitan bersama dengan Dia, itu sajalah yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu buah liturgi yang baru itu. Liturgi apa ya kira-kira? Yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah diperanakan pula, sudah. Apa, sudah? Menyanyi. Orang Kristen dan tidak orang Kristen, orang sudah bertobat, belum bertobat, pergi ke gereja bisa menyanyi? Bisa. Memanjatkan doa? Bisa. Melakukan banyak hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Bisa. Maka ketika Anda masuk di dalam ibadah gereja, saudara melihat orang-orang yang ramai di dalam gereja, Anda bisa melihat banyak orang yang bahkan mengakui pengakuan iman rasuli, kadang-kadang pengakuan iman Nisia Konstantinopel kita ikrarkan juga di dalam gereja kita, saudara. Kelihatannya semuanya mulutnya mengakui itu, lalu juga bisa menyanyi, bisa berdoa, bisa melakukan banyak ritual-ritual. Itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang Kristen sejati ataupun orang-orang yang belum Kristen sejati, saudara. Tetapi ada hal yang hanya nantinya itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Yaitu apa, saudara? Hidup yang secara konsisten, mematikan kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Dan hal itu akan tercermin di dalam liturgi keseharian mereka di dalam household, di dalam keluarga. Bagaimana suami bersikap terhadap istri, bagaimana istri bersikap kepada suami, bagaimana orang tua bersikap kepada anak, anak bersikap kepada orang tua, bagaimana tuan bersikap pada budak, dan bagaimana budak bersikap pada tuan di dalam household pada waktu itu, sudah. Ketika itu berjalan secara konsisten, kita tahu something is happening there. Ada sesuatu yang hanya bisa terjadi kalau ada kuasa Allah yang bekerja di situ, saudara. Jadi Paulus mengatakan yang mereka tawarkan dari luar sana itu adalah hal-hal yang sebetulnya nggak ada gunanya. All show and no go. Saya ulang-ulang kata-kata ini, saudara. Kelihatan seperti keren saja di luar, tapi nggak ada esensinya, nggak ada powernya di dalam. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, maka jadi ada powernya dan itu akan muncul di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, saudara, concerning budak dan tuan ya, ada orang-orang yang mengkritik ya pandangan di dalam surat Kolose ini, saudara. Karena kalau kita perhatikan ya, coba kita lihat ya. Misalkan ya, mulai dari pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Lalu lanjutnya ayat 23, 24, 25.
Ada 4 ayat nasihat untuk budak supaya taat. Ada hamba-hamba disuruh taat pakai 4 ayat, saudara. Tetapi saudara, untuk Tuhan memperlakukan budaknya dengan baik hanya 1 ayat. Nah ini ya, ini pro terhadap perbudakan. Ada yang mengatakan seperti itu, saudara. Jadi Paulus dianggap pro kepada perbudakan. Masa nasihat untuk budak supaya taat ada 4 ayat, sementara nasihat untuk Tuhan mengasihi hambanya itu cuma 1 ayat. Nah saudara, bagaimana kita menjawab tuduhan-tuduhan seperti ini, saudara? Secara esensial kita mendapati ya, kalau ya Tuhan itu mengasihi budak dan budak-budak itu melakukan pekerjaannya di dalam rangka pelayanannya kepada Tuhan, apa ya, itu masih bisa disebut sebagai perbudakan ya? Masih bisa disebut sebagai tuan dan hamba ya, di dalam sense penindasan, saudara? Saya kira tidak ya. Saudara, kalau ada budak, ketika dia melayani tuannya itu karena mencintai Tuhan, saudara. Saudara, kita ini ya, orang itu memanggil kita, pendeta begitu ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Sebagai budak, doulos, budak-budak Kristus, saudara. Tetapi saudara, apakah Anda melihat ya, perlakuan Kristus ya terhadap hamba-hambanya? Apakah Anda melihat hamba-hamba Tuhan itu modelnya seperti kayak orang-orang yang dibelenggu? Kadang-kadang kalau kita ngomong tentang perbudakan ya, bayangan kita itu seperti kayak ini secara kelam, saudara. Orang-orang kulit hitam yang akhirnya itu nasionalitasnya, identitasnya nggak terlalu jelas. Identitas utama mereka adalah mereka dibawa oleh orang-orang kulit putih, lalu mereka itu ditindas, dijadikan budak, saudara. Kita kenal politik apartheid, macam-macam, saudara. Tapi biasanya gambaran kita tentang perbudakan itu seperti itu, saudara. Namanya budak itu sudah betul-betul ditindas sekali, saudara. Saudara, kalau Anda tanya kepada saya sebagai budak-budaknya Kristus, kenapa saya melayani dia? Saya tidak akan menjawab, ya daripada kena pecut, daripada kena pukul. Saya akan mengatakan bahwa saya melayani dia karena saya tidak tahu ada bentuk kehidupan lain yang lebih menyukacitakan daripada menjadi budak-budak Kristus. Dan saya percaya kita semua ini adalah hamba-hamba, adalah budak-budaknya Kristus. Tetapi sudah, kita tidak mengatakan bahwa kita itu in a slavery. Kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Narasi utama Kristen adalah pembebasan. Exodus, cerita kitab Keluaran, kita itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, saudara. Dan kita dibebaskan dari perbudakan dosa, saudara. Apakah kita menjadi budak-budak Kristus? Yes. Apakah kita adalah hamba-hamba Tuhan? Ya. Paulus juga menyatakan, aku adalah orang yang terbelenggu, aku adalah hamba Kristus, kita semua juga adalah hamba-hamba Kristus, saudara. Dan secara percakapan yang lebih general ya, pendeta disebut sebagai hamba Tuhan. Ya, tapi apakah saya itu merasa diri saya itu budak dalam artian ditindas? Tidak. Saya tidak merasa diri saya sedang ditindas. Dan saya yakin Anda yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus juga tidak merasa sebagai orang-orang yang ditindas oleh Yesus Kristus. Kenapa kamu jadi Kristen? Ya, ditindas oleh Yesus Kristus. Ditakut-takutin. Daripada Kristus itu bukan cuma bisa mecut pakai sabuk loh. Dia bisa masukkan kita ke dalam neraka loh kalau tidak taat sama dia. Enggak kan, saudara? Kita mengikuti dia karena apa? Karena kita mencintai. Nah sekarang, saudara, ketika Paulus itu mengatakan bahwa ada Tuhan yang mencintai hambanya. Lalu hamba ketika melayani, dia melayani dengan sukacita. Seperti melayani Tuhan. Sudah, bukankah pada esensinya perbudakan itu sudah hilang? Meskipun secara struktur perbudakan masih ada, saudara. Tetapi kita bisa memberikan jawaban, saudara, bahwa secara esensial Paulus mengatakan bahwa mungkin, saudara, secara struktur yang namanya Tuhan masih ada, budak masih ada. Tetapi, saudara, perbudakan macam apa? Di mana budak-budaknya mencintai tuan-tuannya. Paulus ini orang Yahudi, saudara. Dia membaca Taurat, saudara. Di dalam kitab Imamat, saudara, di dalam Perjanjian Lama ya. Ketika tahun Yobel ya, waktu budak-budak itu harusnya dibebaskan. Dan bukan cuma dibebaskan, mereka akan dibebaskan sambil dikasih modal, saudara. Mereka ketika bebas, saudara, ada di antara mereka yang tidak mau. Nggak mau, saya nggak mau bebas. Loh, kamu setelah dibebaskan dikasih modal supaya kamu bisa bekerja sendiri, supaya kamu nanti itu bisa membangun keluarga sendiri, supaya kamu itu baiklah kehidupanmu. Kamu bukan dibebaskan terus gak bisa bekerja, enggak. Kamu dibebaskan dengan dikasih modal yang banyak. Dia mengatakan, enggak mau, saya gak mau bebas. Kenapa? Karena selama ini saya bekerja kepadamu karena saya mencintai engkau, Tuhan. Itu sudah, kalau namanya perbudakan di dalam sistem yang Tauratistik, sudah, yang mempercayai Taurat, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sudah. Apalagi ya, nah kita akan mendapati bahwa secara esensial perbudakan itu nggak ada, sudah, jadinya. Nah itu akan menjadi satu buah ritual baru yang hanya bisa terjadi kalau kita adalah orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, ya. Kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, ayat 4 dan ayat 5 kita akan mendapatkan sedikit, sudah, sense bahwa kelihatannya memang orang-orang pada waktu itu memiliki pandangan tentang kedatangan Kristus itu lebih dekat, sudah. Meskipun ya tidak sedekat early Paul, sudah. Ini surat Kolose kan sudah agak belakangan, sudah. Ayat 2, sudah. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi seperti kayak ada sense bahwa kamu terus melayani, terus bekerja, berjaga-jaga. Kemungkinan Tuhan Yesus bisa datang kedua kalinya. Nah, beberapa penafsir menganggap kata-kata berjaga-jaga, awareness ini adalah alert, ya, bahwa kemungkinan ya waktu kita untuk melayani Tuhan itu sudah pendek loh.
Nah, kalau kita mau hayati dalam zaman kita sekarang ya, kita tahu ya waktu kita untuk bisa dipakai Tuhan untuk melayani secara efektif cuma berapa tahun sih? Bisa berapa banyak sih? Nanti ada waktunya kita sudah mulai banyak sakit-sakit. Bukan berarti sakit tidak bisa melayani Tuhan ya saudara ya. Tapi efektivitas kita dalam melayani Tuhan itu akan menurun saudara. Waktu-waktu kesempatan kita itu akan menurun saudara. Oleh karena itu meskipun kita mungkin tidak menganggap bahwa Yesus akan datang dalam waktu 2-3 hari ini. Tapi kita tahu ya bahwa kita perlu punya kesadaran. Wawas, berjaga-jaga. Kesempatan kita mungkin tidak sampai panjang-panjang banget saudara. Selanjutnya ini juga indah ya. Paulus mengatakan, bertekunlah dalam doa dan pada waktu itu berjaga-jagalah juga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus itu berdoa. Dia minta untuk didoakan. Isi permintaan doanya adalah supaya Tuhan membukakan jalan untuk pemberitaan kami. Bukan sekedar supaya kami dibebaskan, supaya kami lepas, supaya kami masih bisa menginjili lagi. Tapi poin utamanya adalah supaya ada pintu yang dibukakan untuk pemberitaan kami. Ayat 3 ya. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sementara Paulus mengatakan saya sendiri sedang dibelenggu. Di dalam ayat yang ketiga ini ya. Yang karenanya aku dipenjarakan. I am in jail, I am in chain. Saya sedang dipenjarakan, saya sedang terbelenggu. Tapi kamu berdoa supaya setiap kali ada kesempatan maka pemberitaan kami bisa muncul. Kalaupun tubuh saya terbelenggu, kalaupun saya terbelenggu, yang penting kabar Injil itu bisa diberitakan. Ini kita tahu sudah, ini adalah hatinya Paulus sudah. Nah ini dia sekali lagi di sini minta didoakan supaya pemberitaan kami masih bisa terus datang dengan power yang besar. Hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah sekali lagi ya, kelihatannya waktu kesempatan sempit ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hidup penuh hikmat terhadap orang luar. Kemungkinan sudah Paulus sedang memberikan exhortation kepada jemaat. Kamu juga akan deal dengan orang-orang lain. Kamu akan deal dengan komunitas di luar gereja. Kamu harus memberitakan Injil. Pergunakanlah waktu yang ada dan pakailah kata-kata penuh dengan bijaksana. Kata-kata penuh bijaksana itu seperti apa? Kata-kata senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penuh kasih, jangan hambar. Beritakan Injil dengan efektif, dengan powerful, penuh kasih, dengan pengertian. Dalam surat ini Paulus sudah memberikan dengan jelas ya pengertian-pengertian Injilnya. Dan sekarang kamu mesti memberitakan Injil bukan sekedar dengan argumentasi-argumentasi yang paling meyakinkan, tapi juga kata-kata yang penuh kasih dan tidak hambar. Kamu dengan penuh bijaksana berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Selanjutnya saudara, di dalam penutupnya kita mendapatkan ya salam-salam penutup. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ya, kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ya, kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, Paulus mengulang-ulang ya bahwa hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu. Oleh karena itu saudara, pada waktu itu ya penulisan surat sangat-sangat bergantung kepada kurir. Dan kurirnya Paulus itu bukan sembarang kurir saudara. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Tiki, titipan kilat ya, yang saudara dan saya kenal, dengan Tikhikus saudara. Tikhikus adalah muridnya Paulus saudara. Ini bukan sembarang kurir saudara. Saudara kita bisa membayangkan ya, untuk pengiriman surat Paulus itu memilih orang-orang yang sangat spesial saudara. Nah maka kita tahu saudara bahwa Paulus tidak sedang memboros-boroskan resource ya. Kalau cuma untuk kirim surat ya pakai orang yang biasa aja tuh. Enggak saudara, pakai Tikhikus, pakai Onesimus. Karena natur surat pada waktu itu adalah surat itu harus dibacakan dan dibuat mengerti. Nah kenapa saudara kita itu ada waktu-waktu pembacaan Alkitab seperti ini dan ada somehow penjelasannya saudara. Karena kita percaya saudara bahwa firman Tuhan berharga. Firman Tuhan powerful. Firman Tuhan harus dibaca, harus diperdengarkan dan harus dibuat mengerti. Oleh karena itu harus Tikhikus. Tidak bisa sembarangan Tiki, harus ada Onesimus saudara yang bisa menjelaskan tentang hal ihwalnya Paulus. Mereka bisa memberitakan tentang keadaannya Paulus ketika di penjara, bagaimana kekuatan pemberitaan Injil bahkan ketika Paulus ada dalam penjara di rumah saudara. Dan menggairahkan saudara karena kita bisa mengintip ya dari Kisah Rasul pasal yang ke-28 ini. Ini hal ihwalnya ketika Paulus sedang ada di dalam penjara ya. Saya coba bacakan sedikit ya. Kisah Rasul pasal 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Yang menerima semua orang datang kepadanya. Dengan terus terang,
dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Nah saudara, itu adalah keadaan ketika Paulus di penjara. Penjaranya adalah penjara rumah, di dalam rumah yang dia sewa sendiri saudara. Nah tetapi sudah dikatakan bahwa dengan terus terang, dengan tanpa hambatan dia memberitakan tentang Yesus Kristus saudara. Paulus di penjara, ya Paulus di penjara, tapi karena Paulus terus meminta doa, didoakan oleh jemaat Filipi, didoakan juga oleh jemaat Kolose, maka pemberitaan Injil itu terus menerus berkumandang meskipun Paulus sedang terbelenggu saudara. Nah ini juga patut untuk menjadi pokok doa kita saudara. Kadang-kadang gereja terbelenggu, kadang-kadang hamba Tuhan penuh dengan kelemahan-kelemahan, tapi kita minta entah bagaimana caranya, apa yang Tuhan mau pakai supaya pemberitaan Injil itu bisa terus diberitakan saudara. Selanjutnya kita melihat ya, ada beberapa tokoh yang cukup menarik ya yang ada di dalam salam ini sudah saya bacakan ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ada Markus yang turut mengirim salam. Siapa itu Markus? Markus adalah kemenakan Barnabas. Saudara, kalau kita melihat ya di dalam Kisah Para Rasul, ada cerita yang cukup menarik antara hubungan Paulus dengan Markus dan Barnabas ini saudara. Karena Markus adalah kemenakan Barnabas saudara. Saya bacakan sedikit saudara tentang siapa sebetulnya Markus ini saudara. Pertama kita coba lihat sedikit di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 12 ayat 12. Ini adalah peristiwa ketika Yakobus dan Petrus sudah masuk ke dalam penjara. Lalu Yakobus sudah dibunuh. Lalu Petrus nantinya akan diperhadapkan di hadapan publik loh saudara, untuk menjadi tontonan begitu loh saudara, oleh Herodes saudara, karena Herodes mendapati ternyata menganiaya orang Kristen tuh banyak yang seneng ya. Tetapi saudara, pada malam hari Petrus dibebaskan oleh malaikat ya. Jadi ada malaikat yang menuntun Petrus untuk keluar. Lalu setelah itu Petrus keluar, lalu segera dia menuju ke dalam satu buah ya dalam tanda kutip gereja rumah saudara, tempat orang-orang Kristen berkumpul saudara, di mana ketika ketok-ketok sudah nanti ada hamba perempuan namanya Rode sudah ya. Nah, ketok-ketok, ada suaranya Petrus dan orang mikir itu mungkin apa rohnya, hantunya atau malaikatnya. Hantu itu maksudnya bukan setan sudah, maksudnya ghost, spiritnya. Itu mungkin malaikatnya kah atau spiritnya, itu pandangan macam-macam sudah. Padahal Petrusnya ada di luar sudah, enggak dibuka-bukakan sampai dia ketok-ketok terus sudah. Nah ini pasal 12 ayat 12 saya bacakan ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi siapa itu Markus? Markus adalah anaknya Maria. Maria itu siapa? Ini bukan Maria ibu Yesus ya. Maria itu adalah orang yang di dalam rumahnya ada pertemuan orang-orang Kristen sudah. Semacam kayak gereja rumah pada waktu itu sudah. Nah, dia sendiri sudah, Markus sendiri adalah kemenakannya Barnabas. Dan Markus ini nanti akan ikut ya sudah. Ikut bersama dengan Paulus dan Barnabas ke Antioquia. Jadi Paulus itu kan ada di Antioquia. Lalu di Antioquia dia itu mengumpulkan bantuan untuk kelaparan yang terjadi di Yerusalem. Saya bacakan sedikit pasal 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi sudah dari Antioquia, Barnabas dan Saulus membawa bantuan itu ke Yerusalem. Lalu setelah dari Yerusalem nanti akan diajaklah Markus ini sudah untuk ikut kepada mereka di Antioquia sampai ikut di dalam perjalanan misi yang pertama. Saya bacakan ya, pasal 12 ayat yang ke-24 dan 25. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem dan mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi sudah terjadi kelaparan di Yerusalem. Paulus dan Barnabas mengumpulkan bantuan dari Antioquia lalu pergi ke Yerusalem. Dari Yerusalem maka Yohanes Markus mengikuti mereka sampai ke Antioquia. Lalu saudara, mereka akan ikut di dalam perjalanan misi yang pertama saudara. Tetapi saudara, ketika mau memulai perjalanan misi yang kedua saudara, ada perselisihan paham yang tajam antara Paulus dengan Barnabas. Kenapa? Karena di dalam perjalanan misi yang pertama itu Yohanes Markus meninggalkan mereka ketika mereka ada di Pamfilia. Saya coba bacakan pasal 15 ayat yang ke-38. Nah, ini ada perselisihan yang tajam antara Paulus dengan Barnabas. Pasal 15 ayat 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita nggak tahu ya kenapa Yohanes Markus meninggalkan mereka pada waktu di Pamfilia. Nggak tahu saudara.
Apakah karena dia homesick, kangen sama rumah, kangen sama mamanya Maria di Yerusalem? Kita nggak tahu, saudara. Tapi apapun alasannya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Yohanes Markus itu dipandang secara sangat negatif oleh Paulus. Sampai-sampai Paulus tidak mau mengajak lagi Yohanes Markus. Dan oleh karena itu dia berselisih secara sangat tajam dengan Barnabas, saudara ya. Ini ya, ayat yang ke-39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan kepada saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah ini ya, sebelum Paulus nanti pergi ke Makedonia, saudara. Nanti Paulus dalam perjalanan misi itu akan bersama-sama dengan Silas. Enggak lagi sama Barnabas, enggak lagi mengajak Yohanes Markus. Kenapa? Karena Yohanes Markus adalah pelayan Tuhan yang tidak setia. Itu dalam pandangannya Paulus at that time, saudara ya. Dia tidak setia, maka Paulus tuh tidak suka dengan Yohanes Markus. Paulus pun berselisih dengan tajam dengan Barnabas. Tetapi sudah di dalam surat ini, ketika Paulus sedang di penjara di Roma, dia mengatakan, salam bagi kamu. Dari siapa? Dari Markus. Berarti sudah ada rekonsiliasi, sudah. Kita mendapati ya sudah, ada satu buah pengharapan yang besar ya. Bagi orang-orang yang sudah pernah kelihatannya meninggalkan pelayanan, sudah. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi, sudah. Saya percaya perannya Barnabas besar sekali di situ, sudah ya. Barnabas anak penghiburan, sudah. Nah itu perannya dia besar sekali, sudah, untuk memberikan kesempatan. Dan ketika Roh Kudus bekerja, kesempatan diberikan lagi kepada Markus. Markus pun menjadi orang yang sekarang sangat-sangat berguna. Dan di dalam surat Kolose ini, ketika Paulus sedang ada di dalam penjara itu, dia sangat mengakui keberadaannya Markus, sudah. Nanti Yohanes Markus juga disebut ya di dalam surat Filemon. Dan kalau kita perhatikan, sudah ya, di dalam surat 2 Timotius ya, saya bacakan sedikit ya. 2 Timotius ini Paulus lagi di penjara juga. Cuman ini penjara di Roma yang kedua. Surat Kolose, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang dalam penjara. Kemungkinan penjara di Roma. Tapi itu adalah penjaraan yang pertama, di mana setelah itu dia akan lepas. Tapi nantinya Paulus akan dipenjara lagi di Roma. Sudah, jangan bingung ya. Jadi ada Roman imprisonment itu 2 kali. Yang pertama, dia nulis surat Filipi, nulis surat Kolose. Yang kedua, dia nulis surat-surat pengembalaan. 2 Timotius ini, saudara. Saya coba bacakan ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini di dalam momen, saudara, ketika Paulus tuh hampir mati, saudara ya. Saudara, kalau kita lihat ya, sama-sama di dalam penjara di Roma. Saudara, kalau membaca dalam surat Filipi, Paulus mengatakan, oleh doamu, oleh pertolongan Roh Yesus Kristus, karena masih dibutuhkan untuk kamu, maka tahulah saya bahwa saya sebentar lagi akan dilepaskan. Sebentar lagi atau tidak, kita tidak tahu, saudara. Tapi Paulus tahu, kemungkinan besar bahwa saya akan dilepaskan karena kamu berdoa, karena pertolongan Roh Kristus, dan karena saya masih punya panggilan untuk kamu. Tapi saudara, di dalam surat 2 Timotius, Paulus ketika dia juga di penjara di Roma, saudara, cuman kali itu jauh lebih harsh. Paulus mengatakan bahwa waktu kematianku sudah dekat, darahku sudah dicurahkan, gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Dia tahu bahwa dia bakal mati dalam keadaan seperti itu, saudara. Dia mengatakan bahwa bawalah Markus, pelayanannya sangat berguna bagiku. Orang, saudara, yang tadinya seperti kayak meninggalkan pelayanan, kelihatan dipandang secara sangat negatif, ternyata bisa direstorasi oleh Tuhan, saudara. Dan ketika direstorasi, maka hubungannya dengan Paulus juga sangat direstorasi, saudara. Bahkan, saudara, ada yang mengatakan bahwa Markus kemungkinan akan menjadi orang yang sangat penting di Roma, saudara. Karena namanya dia akan disebut oleh Petrus di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 5 ayat 13, sudah, kata-kata dari Babylon, sudah. Itu semacam kayak gambaran ya, bukan Babel tentu saja, sudah. Babylon itu sebagai satu buah gambaran kota Romawi yang begitu jahat, sudah. 1 Petrus ya, saya coba bacakan aja. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Markus anakku. Kemungkinan Markus itu sudah dipandang secara sangat penting di Roma, saudara. Figur yang sangat penting, saudara. Dari orang yang kemungkinan, saudara, pada waktu perjalanan misi kangen rumah, lalu gak tahan terhadap tekanan, pulang, saudara, meninggalkan dia. Tetapi, saudara, lalu ketika diberi kesempatan lagi, Roh Kudus bekerja, dia itu nanti akan dipakai oleh Tuhan secara sangat luar biasa. Sangat diakui oleh Paulus dalam surat Kolose, dalam surat 2 Timotius, juga disebut oleh Petrus dalam surat 1 Petrus. Dan kebanyakan orang-orang evangelical Christian ya, seperti saya percaya bahwa Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, dan Injil Markus adalah sumber paling penting, saudara, dari penulisan kedua Injil yang lain, yaitu Matius dan Lukas, saudara. Maka kita bisa melihat ya, ada satu buah penghiburan besar sekali ketika orang itu sudah mati. Manusia kita yang lama sudah mati. Saya nggak mengatakan bahwa Markus itu tadinya belum bertobat ya, saudara, pada waktu dia meninggalkan, bukan ya, saudara. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa orang yang sudah
mati lalu hidup baru di dalam Kristus, maka dia akan mengalami progres, saudara. Dia akan mengalami pertumbuhan, saudara. Bisa jatuh, bisa, tetapi ada kuasa Tuhan yang akan membawa kita dalam pertumbuhan. Harusnya itu menjadi satu buah penghiburan dan encouragement bagi kita. Setiap kita yang sudah mati dan hidupnya tersembunyi dalam Kristus, kita hidup bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan terus fruitful. Selanjutnya, saudara, ada juga Lukas, ya. Dikatakan di dalam salam ini ada juga Lukas. Nah, saudara, ini adalah satu-satunya informasi yang membuat kita bisa tahu ya bahwa Lukas itu tabib dan sekaligus Lukas itu non-Yahudi, saudara. Kita satu-satunya bisa tahu bahwa Lukas itu dokter ya dari sini, saudara ya. Tadi kita melihat ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang disenamai Yustus. Hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi teman-teman sekerja untuk kerajaan Allah. Jadi nama-nama yang tadi itu adalah nama-nama Yahudi, orang-orang bersunat. Tapi selanjutnya, saudara, salam dari Epafras kepada kamu. Nah, ini jemaat yang menginjili jemaat Kolose, saudara ya. Epafras, hamba Kristus Yesus untuk kamu. Lalu selanjutnya ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Lukas itu tabib, dan Lukas itu tidak termasuk dari orang-orang yang bersunat yang tadi disebut oleh Paulus. Dan selanjutnya, saudara, yang juga menarik dan pantas untuk menjadi bahan kewaspadaan kita adalah salam juga dari Demas. Demas. Saudara, Paulus ini lagi di penjara di Roma, dan ada salam dari Demas. Di dalam Filemon ayat 24, saudara, ada juga sebutan tentang Demas, saudara, nama Demas. Jadi siapa itu Demas? Demas adalah orang yang sudah berada di dalam pelayanan misi bersama dengan Paulus. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan, kita tidak tahu kiprahnya apa, tapi tentu dia adalah orang penting di dalam grup pelayanannya Paulus, bersama dengan tabib Lukas, bersama dengan Markus, bersama dengan Silas, bersama dengan Barnabas, bersama dengan Timotius, dengan Titus juga. Pasti mereka adalah orang-orang penting, saudara. Demas itu, saudara. Karena itu namanya disebut di sini ya, salam dari kamu dari Demas, saudara. Tetapi, saudara, di dalam surat 2 Timotius, saya coba bacakan ya bagi kita semua. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas telah mencintai dunia ini. Kita nggak tahu sih, saudara, apa yang terjadi. Demas mencintai dunia ini maksudnya apa? Apakah keuangan? Apakah dia itu tidak tahan terhadap tekanan yang saat ini menghadapi Paulus makin lama makin besar? Kita nggak tahu, saudara. Tetapi kita bisa tahu, saudara, bahwa Demas itu no joke, saudara. Demas bukan anak kemarin sore, bukan orang yang baru belajar pelayanan, bukan, saudara. Demas adalah orang yang sudah cukup matang, pernah ikut dalam grup pelayanan bersama dengan Paulus. Tetapi, saudara, dia bisa, kita nggak tahu nasibnya dia bagaimana, tapi dikatakan bahwa dia meninggalkan Paulus, saudara. Saudara, harus mendoakan untuk hamba Tuhan, saudara, supaya dia itu dijagai. Dan mari kita saling mendoakan orang Kristen satu dengan yang lain, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang, tetapi, saudara, kita tahu, saudara, bahwa kita itu membutuhkan topangan Tuhan secara terus-menerus. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Demas, saudara. Tapi yang jelas, orang yang tadinya itu sudah bersama-sama melayani dengan sungguh-sungguh, ternyata bisa undur diri, bisa dikatakan oleh Paulus bahwa mencintai dunia. Bentuknya apa kita nggak tahu, saudara. Mungkin dia tidak tahan terhadap tekanan, mulai undur pelayanannya, kita nggak tahu, saudara. Apakah dia menyangkali Yesus atau tidak, kita juga nggak tahu, saudara. Di dalam bagian itu tidak mendapatkan secara jelas kita informasinya, saudara. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa untuk kita bisa keep on track di dalam pelayanan, itu kita butuh topangan Tuhan senantiasa. Kita perlu untuk senantiasa terus saling mendoakan, saudara. Selanjutnya, terakhir, saudara, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Nah, saudara, suratnya memang nggak ditulis dengan tangannya dia, kemungkinan tidak. Nah, ini saudara kalau pernah bertemu dengan teori ya, yang mengatakan bahwa surat Kolose ini tidak ditulis oleh Paulus, surat Efesus juga tidak ditulis oleh Paulus. Pada dasarnya surat yang betul-betul ditulis oleh Paulus cuma 7. Kalau saudara pernah bertemu dengan teori itu memang teori yang beredar, saudara, di dalam recent scholarship lah, saudara, tentang Paulus ya, bahwa dari 13 surat Paulus hanya 7 yang betul-betul asli ditulis oleh surat Paulus. Salah satu alasan mendasarnya adalah bahwa seringkali yang dipakai adalah kata-kata yang dipakai, kosakata. Kosakatanya yang paling deket-deketan satu dengan yang lain itu adalah dari 7 surat itu, saudara. Surat Roma, 1 dan 2 Korintus, surat Filemon, lalu surat Galatia. Itu adalah surat-surat yang, lalu juga surat 1 Tesalonika, saudara. Itu adalah surat-surat yang Filipi juga sudah termasuk, saudara. Dari 7 surat itu, saudara. Itu adalah surat-surat yang dianggap asli dari Paulus. Karena apa? Kata-katanya berkesesuaian, teologianya itu seperti kayak berkesesuaian. Tapi surat Kolose ini kata-katanya banyak yang berbeda. Frase, cara rangkai katanya juga banyak yang berbeda, saudara. Salah satu cara jawabnya adalah karena pada waktu itu memang sangat umum Paulus menulis memakai amanuensis atau sekretaris.
Dia menulis tidak senantiasa mendikte kata per kata, saudara. Tetapi kalau yang menuliskan itu adalah Timotius, mungkin bisa ada semacam kayak kebebasan dari tulisan tangannya Timotius, saudara. Jadi who is the author? Paulus. Nah di sini kan dia melihat ya, surat ini dikirim oleh siapa? Ditulis oleh siapa? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus. Jadi kemungkinan Paulus itu adalah main author, sementara Timotius adalah amanuensis, kemungkinan sudah. Tetapi cukup umum bahwa Paulus itu adalah author, pengarangnya, tapi pakai sekretaris sudah. Sehingga kosakatanya tidak senantiasa persis dengan Paulus. Dan di dalam penutupnya Paulus mengatakan bahwa salam ini ya kutulis pakai tanganku sendiri. Nah ini baru tulisannya Paulus sudah. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Nah sekali lagi sudah kita tahu bahwa Paulus tidak sedang mencari belas kasihan. Saya sedang dibelenggu loh. Enggak sudah. Tetapi Paulus sedang ingin mengatakan bahwa Injil, misteri Kristus yang kalian semua sudah terima, yang aku Paulus sedang dipenjarakan karenanya, yang di bawah bumi ini beritanya sudah diberitakan, adalah berita yang sangat penting. Ingatlah akan belengguku. Ini adalah hal yang worth the fight, worth to fight for, layak untuk kita pertarungkan, perjuangkan habis-habisan, yaitu Injil ini. Ingatlah akan belengguku. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa, saudara. Yang pertama, harap saudara mendoakan secara sangat sungguh-sungguh, meminta kiranya Tuhan membuat kita itu menghidupi liturgi Kristen kita yang baru. Bukan cuma baptis dan perjamuan kudus, tapi liturgi Kristen kita yang baru, yang kita terus jaga di dalam ketekunan, yaitu hubungan kita di dalam household dan juga di dalam masyarakat. Yang kedua, kita meminta kiranya Tuhan menjagai kita. Kita tahu ada orang-orang seperti Demas, sudah pernah melayani, tapi akhirnya bisa mencintai dunia. Maka kita minta Tuhan, dengan segala kesadaran bahwa kita juga adalah orang yang rapuh, tidak lebih kuat dari siapapun, kita minta Tuhan berikan pada kita kekuatan, topangan. Lalu ketiga, setelah kita diberikan kekuatan, topangan, kita juga mau menjadi orang-orang seperti Markus. Yang ketiga, kita berdoa, minta kuasa. Kiranya Tuhan berikan pada kita pertumbuhan. Manusia lama kita makin lama makin dimatikan. Manusia baru kita makin lama makin dimunculkan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan menutup dengan ayat hafalan ya saudara ya. Harap saudara menghafalkan ayat ini saudara ya. Pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi, Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.